Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada Rahayu Jaya Furnitur. Proyek ini adalah salah satu tugas akhir mata kuliah perancangan basis data. Langsung aja, pertama-tama akan dijelaskan oleh Trisna Kuswaya. Latar belakang. Selama ini Rahayu Jaya Furnitur memiliki berbagai masalah dengan kegiatan promosi barang-barangnya yang dilakukan dengan hanya memasang spanduk di depan toko, melalui metode dari mulut ke mulut dan menyebarkan brosur di sekitar toko sehingga kemungkinan besar brosur tersebut tidak banyak dibaca, malahan hanya membuang-buang kertas. Hal ini pastinya menyebabkan peluang untuk mendapatkan pelanggan jadi kurang maksimal. Selain itu juga, jika konsumen ingin tahu informasi tentang barang yang ingin dibeli, misalnya seperti harga barang dan materialnya terbuat dari bahan apa, konsumen harus datang langsung ke toko untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Karena perusahaan ini hanya melakukan transaksi penjualan langsung di toko tersebut. Perancangan database. Langkah pertama, pengumpulan data dan analisis. Penentuan kelompok pemakai, 1 customer, 2 administrator. Peninjauan dokumentasi, data yang dibutuhkan yaitu data pembeli, data produk, data pesanan, data pembayaran, data kategori produk, data barang yang terjual. Analisis lingkungan, informasi yang dibutuhkan yaitu informasi pembeli, informasi data produk, informasi kategori produk, informasi daftar barang yang terjual, informasi cara pembayaran. Wawancara. Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada toko Rahayu Jaya Furnitur ini merupakan toko furnitur yang memiliki banyak pelanggan tetap maupun tidak. Selain itu, toko ini memiliki kualitas barang yang bagus walaupun harganya tergolong mahal, sehingga develop lebih meningkatkan dalam waktu, jumlah, dan ruang dalam pelayanan transaksi. Kedua akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu perancangan database secara konseptual. Proses transaksi. 1. User masuk ke halaman website Rahayu Jaya Furnitur. Yang kedua, user membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran secara lengkap. Yang ketiga, jika user sudah memiliki akun, user login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang sudah dibuat. Kemudian, user memilih barang mana yang akan dibeli lalu memasukkan ke dalam daftar pembelian atau dengan klik Add Chart. Jika sudah, user harus melakukan check out dan mengklik Proceed agar barang dapat masuk ke dalam daftar pesanan. Lalu jika user sudah melakukan transfer pembayaran, maka user wajib melakukan konfirmasi pembayaran dengan memasukkan form payment. Kemudian penjualan user dan produk selesai. Pada gambar tersebut terdapat entitas yaitu produk dan user. Masing-masing entitas mempunyai atribut-atribut dan keduanya saling berhubungan. Kemudian kita tentukan kardinalitasnya, yaitu satu user dapat membeli banyak produk dan satu produk dapat dibeli banyak user, sehingga kardinalitasnya many to many. Kemudian hal ini menyebabkan entitas baru yaitu entitas order. Nah, ini adalah gambar ERD dari user dan confirmation. Terdapat 2 entitas yaitu user dan confirmation, di mana keduanya memiliki hubungan. Satu user dapat melakukan 1 kali confirmation dan 1 confirmation dilakukan oleh 1 user, sehingga kardinalitas yang dibentuk yaitu one to one. Selanjutnya adalah gambar ERD antara order dan produk. Terdapat entitas yaitu order dan produk, di mana keduanya saling berhubungan. Satu order terdapat banyak produk dan satu produk didapat banyak order. Kardinalitas yang dibentuk yaitu many to many. Hal ini menyebabkan adanya entitas baru yaitu order detail. Yang terakhir yaitu gambar ERD antara produk dan kategoris. Keduanya saling berhubungan, di mana satu kategoris memiliki banyak produk, sedangkan satu produk dimiliki satu kategoris
marginalitas yang dijelaskan oleh Riris Novianti Ambada Dewi. Langkah ketiga, pemilihan DBMS. Database yang digunakan yaitu MySQL. Kenapa kita menggunakan MySQL? Karena secara teknis MySQL bersifat open source, dapat digunakan oleh perorangan atau instansi tanpa harus membelinya. Untuk versi komersial ditambah beberapa fitur dan dukungan technical support. Mendukung bahasa SQL, multi SQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Performance tuning MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam mengenai query sederhana. Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satu waktu. Performa tinggi, walau menampung jumlah database yang sangat besar, tapi tidak mengurangi kecepatan dalam hal akses ke database-nya. Proteksi data, MySQL menyediakan manajemen user dan enkripsi data. Lintas platform, bisa digunakan di sistem operasi Windows maupun Linux. Dengan cara ekonominya, perkiraan biaya yang dibutuhkan, MySQL merupakan aplikasi yang gratis sehingga dapat meminimalisir biaya pengeluaran. Politik organisasinya, karena MySQL merupakan aplikasi database yang tergolong mudah dan banyak diketahui banyak orang, maka dalam pengoperasiannya dan cara belajarnya pun lebih mudah. Tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempelajari struktur dari MySQL. Yang pertama, database kategoris. Terdapat atribut ID, nama, permailing, dan description. ID sebagai primary key-nya. Bisa dilihat tipe dan panjang length-nya. Yang kedua, ada tabel confirmation. Terdapat atribut ID, sender bank, bank amount name, receiver bank amount, payment date, status, order ID, created, dan modified. ID sebagai primary key-nya. Yang ketiga, ada tabel media. Terdapat atribut ID, tipe, key, meme, description, page, created, dan modified. ID sebagai primary key-nya. Yang keempat, ada tabel order. Terdapat atribut ID, kode, total, order date, payment deadline, payment method, user ID, status, created, dan modified. ID sebagai primary key-nya dan user ID yaitu sebagai foreign key-nya. Yang kelima, ada tabel order detail. Terdapat atribut ID, kode, name, key, in, discount present, net price, dan order ID. ID sebagai primary key dan kode sebagai foreign key. Yang terakhir ada tabel page. Terdapat atribut ID, permailing, title, body, status, created, dan modified. ID sebagai primary key-nya. Yang terakhir yaitu ada tabel produk. Terdapat atribut ID, kode, name, permailing, price, dan yang terakhir discount present. ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya, pada langkah kelima akan dijelaskan oleh database secara fisik. Response time merupakan waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan satu tangkapan. Pada Rahayu Jaya Furniture ini telah ditentukan waktu response time yaitu 1 jam sekali. Jadi selama sehari administrator melakukan pengecekan selama 12 jam dikarenakan jam operasional toko mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. 2. Space utility merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file dari struktur database. Pihak yang telah menyediakan jumlah penyimpanan khusus untuk database sekitar 500 MB. Untuk data-data penjualannya, hal ini masih dalam tahap percobaan. Jika kurang efektif, maka kapasitas akan lebih diperbesar. 3. Transaction throughput merupakan rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Pada Rahayu Jaya Furniture, perkiraan jumlah transaksi yang dapat diproses per menit sekitar kurang lebih 20 menit. Implementasi yang akan
dijelaskan oleh Putri Erika Puspitasari. Oke, pada bab ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Pada aplikasi ini, pada halaman utamanya ada home, about, produk, cara berbelanja, dan hubungi kami. Langsung saja ke aplikasinya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi websitenya. Kemudian di sini ada home, about, produk, cara belanja, dan hubungi kami. Untuk yang belum tahu, klik about. Nah, di sini ada tulisan salah satu produksi barang-barang furnitur terlengkap di Kota Karawang. Lalu untuk yang ingin melihat produk, ada produk. Nah, di sini ada gambar-gambar produk serta harganya. Ada kursi, lemari, meja, spring bed. Lalu ada cara berbelanja, how to shop, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada hubungi kami. Lalu untuk yang belum mempunyai akun, yang ingin membeli harus melakukan register terlebih dahulu. Kemudian mengisi form yang tersedia. Masukkan nama lengkap, misalnya Iris. Kemudian email. Lalu password, nomor telepon, alamat, lalu alamat, maaf, tadi kode pos. Kemudian klik daftar. Nah, di sini sudah terdaftar menjadi member. Kemudian masukkan email yang tadi kita daftar, iris@yahoo.com, terus passwordnya, lalu login. Nah, welcome iris@yahoo.com. Ini sudah di dalam akun kita. Terus kalau mau yang beli, tinggal klik produk. Misalnya mau beli kasur anak, tinggal klik add to cart. Lalu di sini di atas ada keterangan Shopee Chat, klik saja di sini. Ada image, nama, quantity, harga, total. Jika ingin melanjutkan harus klik checkout. Lalu proceed. Nah, pemesanan selesai. Kita tinggal menunggu persetujuan dari admin. Jika ingin membeli barang lagi, kita tinggal klik produk, pilih produk yang mau dibeli lagi. Jika sudah, logout aja. Maaf, lupa cara kembalinya. Masuk lagi, terus nah ini ada order history, terus confirm. Nah, ini kita harus masukin konfirmasi bayaran terlebih dahulu, misalnya bank BCA, nama pemiliknya Rilis, jumlahnya 432.000, lalu payment date-nya pilih misalnya tanggal 1 Januari 1970, lalu kirim. Nah, udah gini tinggal nunggu si admin meng-approve pemesanan kita, lalu barangnya dikirim. Terus logout. Nah, sekarang kita masuk sebagai admin. Di sini nama saya. Mungkin. Nah, ini adalah halaman dashboard dari admin. Tadi untuk mengecek orderan yang tadi, di sini klik order. Nah, ini ada waiting approval. Di sini tinggal. Nah, di sini ada confirmation data, benar apa enggak udah masuk atas nama Iris, lalu di approve disorder. Nah, approval proses, maka barang akan dikirim ke user. Di sini juga ada menu page. Menu page ini untuk menambahkan menu dari halaman utama. Terus ada produk, new product untuk menambahkan produk baru. Ini produk yang ada, kita bisa edit, bisa delete. Terus ada new kategori. Ini
Ini adalah kategori dari produk. Terus ada kategori. Nah, ini kategori yang sudah tersimpan, bisa edit, bisa delete. Lalu di sini ada setting profil dari kita. Terus ada slide. Di depan halaman tadi kan ada slide, bisa diedit, bisa ditaruh di down apa di up, terus diedit gambarnya. Terus di sini ada user untuk menambahkan user yang bisa daftar langsung ke admin atau mengedit data-data yang tidak benar. Kemudian logout. Nah, untuk database-nya sendiri bisa dilihat di sini ada kategori confirmation via order detail, page, product, setting, slide, dan user. Sekian dulu penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh Siva Farnisa. Aplikasi ini dibuat menggunakan framework yang mempunyai konsep MC, Model Controller View. Framework yang digunakan yaitu framework Code Expressor. Itu database yang digunakan adalah MySQL. Karena MySQL merupakan aplikasi database yang tergolong mudah dan banyak yang diketahui orang. Maka dalam pengoperasiannya dan cara belajarnya pun lebih mudah. Tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempelajari struktur dari MySQL itu sendiri. MySQL juga dapat meminimalisir biaya pengeluarannya.